kelompok 3 akan mempresentasikan materi kami tentang pilar-pilar filsafat pendidikan Islam. Sebelum kami mempresentasikan materi kami, perkenalkan, nama saya Yuliana Adendio, saya sebagai pemateri kedua, kemudian teman saya. Perkenalkan, nama saya Safina Akuba, saya sebagai pemateri pertama. Baik, langsung saja saya persilakan pada pemateri pertama. Terima kasih. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pilar-pilar filsafat pendidikan Islam. Yang pertama yaitu Tauhid, yang berasal dari bahasa Arab Al-Tauhid, yang artinya mengesahkan Tuhan. Tauhid merupakan pokok keyakinan yang paling mendasar dan syiar terpenting dalam Islam. Tauhid juga adalah ajaran pertama yang dipelajarkan oleh Muhammad dan diajarkan kepada kita selaku umat Nabi Muhammad SAW, dan yang dituangkan dengan kalimat La ilaha illallah, yang artinya tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pilar yang kedua yaitu akhlak. Akhlak adalah keadaan gerak jiwa dan mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan tanpa memikirkan, tanpa mempertimbangkan dan memikirkan terlebih dahulu. Karena itu, Miskawai dalam kitab Tahriful Akhlak menjelaskan, akhlak itu merupakan wujud iman, Islam, dan ihsan sebagai pantulan sifat dan jiwa seorang secara spontan dan terpola. Masih ingatkah teman-teman dengan tugas Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke muka bumi ini selain untuk memperkenalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya Tuhan yang wajib disembah. Beliau juga menuntut umatnya untuk berperilaku mulia dan memberikan teladan kepada kami sebagaimana hadis riwayat Ahmad yang artinya, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Ya, seperti yang telah tertulis di atas ini. Baik, hanya itulah yang saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Yuliana Dunggio. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Yang ketiga yaitu tentang teori fitrah. Secara etimologi, kata fitrah berasal dari bahasa Arab, yaitu fatara, dari masdar fatrun yang berarti belah atau pecah. Dalam Al-Quran sendiri dapat ditemukan penggunaan kata fitrah dengan makna al-insyiqaq atau al-syak, yang berarti pula pecah atau belah. Bila dicermati, kedua makna tersebut saling melengkapi makna al-insyiqaq, kendati digunakan untuk pemaknaan alam atau al-kaun, namun sebenarnya dapat digunakan untuk manusia. Karena itu, proses penciptaan manusia melalui tahapan al-insyiqaq dalam arti pembelahan dan secara biologis manusia diciptakan menurut fitrahnya. Dari makna ini kemudian lahir makna-makna lain seperti perangai, tabiat, kejadian asal, agama, dan penciptaan. Artinya, fitrah ini bisa dimaknai dengan menggambarkan konsep dasar atau hakikat struktur kepribadian atau menggambarkan aktivitas, natur, watak, kondisi, dan mekanisme kepribadian. Berdasarkan uraian di atas, dapat ditemukan adanya 3 pokok elemen fitrah, yaitu pertama, fitrah merupakan suatu organisasi dinamis yang ada pada manusia. Organisasi artinya dalam diri manusia terdiri atas sistem-sistem psikofisik yang dapat menimbulkan tingkah laku lahir maupun batin. Sementara dinamis merupakan konstitusi fitrah yang berpotensial dapat berkembang untuk mencapai kesempurnaan hidupnya. Pada unsur ini, fitrah dipahami sebagai suatu substansi manusia. Kemudian yang kedua ada fitrah memiliki suatu citra yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak awal penciptaannya. Citra esensi fitrah manusia bersifat unik yang melebihi dari fitrah makhluk-makhluk yang lain, seperti fitrah bersosialisasi budaya, mengenal Tuhan dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, fitrah memiliki natur, watak, dan citra kerja yang khas. Semua masih bersifat potensial yang perlu diaktualisasikan menurut kondisi aslinya.
Dengan demikian dapat dipahami bahwa fitrah adalah wujud suatu sistem atau fisik yang terdapat pada manusia dan memiliki citra unik yang telah ada sejak penciptaan manusia. Artinya, dalam diri manusia secara alami memiliki tabiat dan watak yang berpotensi untuk mengarah dan menuju kepada penciptaannya. Sehingga aktualisasi dari fitrah tercermin dalam tingkah laku yang sesuai dengan kehendak Sang Pencipta. Baik, itulah materi singkat dari kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.